Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izin memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Nadifa Ratna Safina, presensi 4. Saya Mutia Isma Sustanti, presensi 31. Saya Haifa Wafia Nurrohma, nomor presensi 15. Saya Safa Amanda Putri, presensi 25. Jadi di video kali ini kita akan membuat praktek untuk penelitian tentang Pencemaran udara. Jadi untuk pencemaran udara praktikumnya kita akan membuat 2 perlakuan dengan mengecek polusi udara yang ada di jalanan. Yang pertama, kita akan menaruh 2 kapas di pinggir jalan, yang satu dengan durasi 30 menit dan yang satunya 60 menit. Kemudian perlakuan yang kedua, kita taruh 2 kapas di dalam ruangan, yang satu dengan durasi 30 menit dan yang satunya 60 menit. Jadi, langkah yang pertama adalah mengoleskan minyak goreng ke atas kapas. Dioleskan dengan merata di atas permukaan kapas. Lakukan proses yang sama pada kapas yang satunya lagi. Di sini kita menggunakan 2 kapas untuk uji coba dengan 2 tempo waktu yang berbeda. Yang pertama adalah waktunya 1 jam dan yang kedua untuk percobaan yang 30 menit. Pastikan minyak pada kapas sudah rata seperti ini. Penempelan double tip ini dilakukan agar kapas tidak terbang pada saat di ruangan terbuka. Karena kapas adalah benda yang ringan dan mudah terbang, pastikan kapas menempel pada tiang ataupun pada tempat pengamatan dengan baik. Dan sekarang udah jam 5.45, kita tunggu setengah jam dan 1 jam. Di sini saya akan menunjukkan jalan di mana kelompok saya melakukan uji coba pencemaran udara, di mana letak saya uji coba berada di sebelah pabrik dan juga di jalan yang dilewati oleh banyak pemotor. Kita siapkan 2 kapas yang diolesi minyak. Kapas ini bersifat pori-pori terbuka, sehingga udara bisa melewati, tetapi partikel debu akan tersangkut di serat kapas. Kapas juga mudah didapat, murah, dan cukup efektif sebagai penyaring sederhana. Sedangkan minyak goreng yang dioleskan pada kapas agar partikel halus dari udara menempel lebih mudah. Minyak juga membantu membuat hasil tangkapan lebih terlihat karena partikel seperti karbon akan terlihat kontras di atas permukaan berminyak. Lokasi yang selanjutnya adalah ruangan yang tidak dekat dengan jalan raya. Di sini kelompok kami menempelkan kapas pada balkon rumah, di mana sekitaran rumah itu juga banyak sekali pepohonan, juga terhindar dari paparan langsung motor di jalan raya. Di sini alarm 30 menit kami sudah berbunyi, yang artinya waktunya pengecekan pada uji coba kapas yang dalam tempo waktu 30 menit. Jadi ini dia kapas yang telah kita tempelkan di tiang listrik dan telah kita biarkan kita tunggu selama 30 menit dan ini dia hasilnya. Sudah mulai terlihat ada sedikit debu yang menempel, tapi belum begitu kotor ya.
Lalu yang kedua, ini hasil uji coba kapas dari ruangan yang tidak terkena polusi motor. Jadi ini adalah hasil uji coba kapas dari ruang yang telah terkena polusi asap kendaraan bermotor di jalan raya selama 1 jam. Kemudian ini terlihat lebih kotor, lebih banyak tertempel debu dan kotoran lain-lain, terlihat ada pindik-pindik hitam. Dan ini adalah hasil dari uji coba kapas dari ruangan yang tidak terkena polusi udara di jalan raya selama 1 jam. Terlihat lebih bersih, lebih putih. Untuk yang 30 menit, ini yang 60 menit. Ini di dalam ruangan, di luar ruangan, maaf. Ini di dalam ruangan. Dari praktek yang kita lakukan membuktikan bahwa kendaraan bermotor berpengaruh pada udara yang ada di sekitar kita. Terbukti ketika kapas yang diberikan di pinggir jalan lebih kotor daripada kapas yang tidak dipinggirkan di pinggir jalan. Ya, terutama kapas yang diletakkan di pinggir jalan selama waktu 30 menit itu lebih kotor dengan kapas yang hanya ditaruh di lingkungan yang tidak banyak kendaraan bermotor. Apalagi kapas yang diletakkan di pinggir jalan dengan waktu 1 jam itu bahkan lebih kotor daripada yang 30 menit itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan sekitar kita bisa bepergian dengan menggunakan kendaraan umum apabila tempatnya itu masih bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Jadi kurangi penggunaan kendaraan pribadi apabila kalian pergi-perginya tuh cuman di tempat yang dekat-dekat atau yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan umum agar kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga kita bisa menciptakan udara yang sehat. Jadi sekian hasil penelitian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.